Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan tentang soal dan beserta jawabannya dalam mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Nah, di mana dosen pembimbingnya yaitu Ibu Yulianti Harisman. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Juli Jahanglaini dengan NIM 23029061. Baiklah, langsung kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang general vector spaces. Nah, yang pertama yaitu real vector spaces. Soalnya yaitu apakah himpunan semua pasangan tiga bilangan real X, Y, Z dengan operasi X, Y, Z ditambah X aksen, Y aksen, Z aksen sama dengan X ditambah X aksen, Y ditambah Y aksen, Z ditambah Z aksen, dan K dikalikan dengan X, Y, Z sama dengan K, X, Y, Z merupakan ruang vektor. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita misalkan A adalah himpunan semua pasangan tiga bilangan real X, Y, Z, atau dapat kita tulis A sama dengan X, Y, Z, di mana X, Y, Z elemen real. Jika A adalah ruang vektor, maka A harus memenuhi 10 aksioma sesuai definisi ruang vektor. Aksioma pertama, kita ambil sembarang vektor U, vektor V merupakan elemen A. Nah, misalkan nih, vektor U sama dengan ABC dan vektor V sama dengan DEF. Dengan ABCDF elemen real. Sehingga dapat kita tuliskan vektor U ditambah vektor V sama dengan ABC ditambah DEF sama dengan A ditambah D, B ditambah E, C ditambah F elemen A. Nah, karena A, B, C, D, E, F elemen real, maka A ditambah D, B ditambah E, C ditambah F juga adalah bilangan real. Karena operasi penjumlahan bilangan real bersifat tertutup. Nah, hasil operasinya tetap merupakan bilangan real. Nah, ini berarti vektor U ditambah vektor V memenuhi syarat keanggotaan A, dan oleh karenanya A memenuhi aksioma pertama. Selanjutnya kita masuk ke aksioma kedua. Kita ambil sembarang vektor U, vektor V elemen A. Kita misalkan vektor U sama dengan ABC dan vektor V sama dengan DEF dengan ABCDEF elemen real. Sehingga vektor U ditambah vektor V sama dengan ABC ditambah DEF sama dengan A ditambah D, B ditambah E, C ditambah F sama dengan D ditambah A, E ditambah B, F ditambah C sama dengan DEF ditambah ABC sama dengan vektor V ditambah vektor U. Karena vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U, maka berarti aksiomanya memenuhi. Selanjutnya aksioma ketiga, kita ambil sembarang vektor U, vektor V, dan vektor W elemen A. Nah, kita misalkan vektor U sama dengan ABC, vektor V sama dengan DEF, dan vektor W sama dengan GHI dengan ABC sampai I elemen real. Sehingga vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W sama dengan ABC ditambah DEF ditambah GHI. Nah, jadi di layar teman-teman nampak penjumlahannya, maka hasil akhirnya sama dengan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Sehingga aksioma ketiga sama. Selanjutnya yaitu aksioma keempat. Nah, kita ambil vektor U elemen A, nah dimana vektor U
yaitu ABC. Dengan ABC ini elemen real dan ada unsur identitas dalam A, yaitu vektor 0, di mana vektor 0 sama dengan 0, 0, 0 elemen A. Sehingga ketika kita mencari vektor U ditambah vektor 0 sama dengan ABC ditambah 0, 0, 0 sama dengan A ditambah 0, B ditambah 0, C ditambah 0 sama dengan ABC sama dengan vektor U. Nah, sedangkan vektor 0 ditambah vektor U sama dengan 0, 0, 0 ditambah ABC sama dengan 0 ditambah A, 0 ditambah B, 0 ditambah C sama dengan ABC sama dengan vektor U. Nah, ini berarti dapat kita simpulkan bahwa vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U. Maka aksioma keempat terpenuhi. Selanjutnya yaitu aksioma kelima. Nah, kita misalkan vektor U sama dengan ABC, elemen A dengan ABC, elemen real, dan ada negatif vektor U sama dengan negatif A, negatif B, negatif C, elemen A. Nah, sehingga vektor U ditambah vektor negatif U sama dengan ABC ditambah negatif A, negatif B, negatif C sama dengan A ditambah negatif A, B ditambah negatif B, C ditambah negatif C sama dengan 0, 0, 0 sama dengan vektor 0. Nah, selanjutnya vektor negatif U ditambah vektor U sama dengan negatif A, negatif B, negatif C ditambah ABC sama dengan negatif A ditambah A, negatif B ditambah B, negatif C ditambah C sama dengan 0, 0, 0 sama dengan vektor 0. Nah, ini berarti vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan negatif vektor U ditambah vektor U sama dengan vektor 0 terpenuhi, sehingga A memenuhi aksioma kelima. Selanjutnya yaitu aksioma keenam. Kita misalkan K sembarang skalar bilangan real dan U sama dengan ABC elemen A dengan ABC elemen real, sehingga K dikali vektor U sama dengan K dikalikan ABC sama dengan KA BC. Karena KA BC elemen real, maka K dikali vektor U memenuhi syarat keanggotaan A, sehingga A memenuhi aksioma ke-6. Selanjutnya yaitu aksioma ke-7. Kita misalkan K sembarangan skalar vektor U vektor V elemen A, di mana vektor U sama dengan ABC dan vektor V sama dengan DEF, dengan ABC DEF elemen real. Sehingga K dikalikan vektor U ditambah vektor V sama dengan K dikalikan ABC ditambah DEF. Nah, teman-teman nampak lihat di layar cara operasinya. Maka hasil akhirnya yaitu K dikalikan vektor U ditambah K dikalikan vektor V. Nah, karena berlaku K dikalikan vektor U ditambah vektor V sama dengan K dikali vektor U ditambah K dikalikan vektor V, maka A memenuhi aksioma ke-7. Selanjutnya aksioma ke-8. Kita misalkan Km sembarang skalar bilangan real dan vektor U elemen A, di mana vektor U yaitu ABC dengan ABC elemen real, sehingga K ditambah M dikalikan vektor U sama dengan K ditambah M dikalikan ABC. Nah, pada layar kita dapat melihat operasinya, maka hasil akhirnya K ditambah M dikalikan vektor U tidak sama dengan K dikali vektor U ditambah M dikali vektor U. Nah, ini berarti K ditambah M dikalikan dengan vektor U tidak sama dengan K dikalikan vektor U ditambah M dikali vektor U, sehingga A tidak memenuhi aksioma ke-8.
Selanjutnya yaitu aksioma ke-9. Misalkan Km sembarang skalar bilangan real dan vektor U elemen A. Nah, di mana vektor U sama dengan ABC dengan ABC elemen real. Sehingga K dikalikan M dikali vektor U sama dengan K dikalikan M dikalikan ABC. Nah, pada layar teman-teman nampak operasinya dan hasil akhirnya yaitu sama dengan KM dikali ABC sama dengan K dikali M dikali vektor U. Nah, ini berarti K dikalikan M dikali vektor U sama dengan KM dikalikan vektor U. Sehingga selanjutnya yaitu aksioma ke-9. Kita misalkan vektor U sama dengan ABC elemen A dengan ABC elemen real. Sehingga 1 dikalikan vektor U sama dengan 1 dikali ABC sama dengan 1A BC sama dengan ABC sama dengan vektor U. Nah, ini berarti 1 dikalikan vektor U sama dengan vektor U, sehingga A memenuhi aksioma ke-10. Nah, setelah kita mengerjakan ke-10 aksioma, maka dapat disimpulkan bahwa A bukanlah ruang vektor dikarenakan ada satu aksioma yang tidak terpenuhi, yaitu aksioma ke-8. Nah, selanjutnya kita masuk ke subspecies. Kita lanjutkan dengan soalnya, yaitu buktikan apakah himpunan semua vektor di R⁻³ yang tegak lurus dengan vektor U sama dengan 3, negatif 1, 2 merupakan subruang dari R⁻³. Tuliskan K sama dengan X, Y, Z elemen R⁻³ di mana 3 negatif 1, 2 dikalikan X, Y, Z sama dengan 0. Nah, sama dengan X, Y, Z elemen R⁻³ 3X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 0 untuk merepresentasikan hal tersebut. Nah, penyesuaiannya yaitu ada 0, 0, 0 elemen R⁻³ yang memenuhi 3 dikali 0 dikurang 0 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 0, sehingga 0, 0, 0 elemen K. Jadi K tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, terus kita ambil sembarang vektor V sama dengan X1, Y1, Z1, sedangkan vektor W sama dengan X2, Y2, Z2 elemen K dengan Kx1 dikurang Y1 tambah 2Z1 sama dengan 0 dan Kx2 dikurang Y2 ditambah 2Z2 sama dengan 0. Vektor V ditambah vektor W sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah X2, Y2, Z2 sama dengan X1 tambah X2, Y2 ditambah Y1, Z1 ditambah Z2, di mana 3 dikali X1 tambah X2 dikurang Y1 ditambah Y2 ditambah 2 dikali Z2 tambah Z1. Nah, di layar teman-teman dapat lihat hasil akhirnya 0. Maka vektor U ditambah vektor W elemen K, maka K-nya tertutup terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya yaitu kita ambil sembarang vektor V sama dengan X1, Y1, Z1 elemen K dengan Kx1 dikurang Y1 ditambah 2Z1 sama dengan 0 dan I elemen real. Nah, I dikali vektor V sama dengan I dikali X1, Y1, Z1 sama dengan I dikali X1, I dikali Y1, I dikali Z1, di mana 3 I X1 dikurang I Y1 ditambah 2 I Z1. Nah, kita operasikan maka dapat hasilnya 0. Nah, jadi I dikali vektor V
V elemen K, maka K tertutup terhadap operasi perkalian. Nah, kita dapat kesimpulan bahwa semua vektor di R pangkat 3 yang tegak lurus dengan vektor U sama dengan 3, negatif 1, 2 merupakan subruang dari R pangkat 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke spanning sets. Soalnya yaitu himpunan vektor yang merentang di R kuadrat A 21 30, B 41, negatif 7, negatif 8. Nah, penyelesaiannya yaitu misalkan vektor U sama dengan 21, vektor V sama dengan 30, S sama dengan vektor U, vektor V. Kita ambil sembarang skalar alfa, beta, delta elemen real. Kita ambil sembarang vektor P elemen R kuadrat. Nah, pada pandang vektor P, P1 sama dengan P1, P2. Kita membuktikan S merentang pada R kuadrat. Untuk membuktikan S merentang, kita harus tunjukkan bahwa vektor P sama dengan alfa dikali vektor U ditambah beta kali vektor V ditambah delta dikali vektor W membentuk kombinasi linear. Nah, dimana bentuk kombinasinya dapat kita peroleh P1, P2 sama dengan alfa dikali 2, 1 ditambah beta 3 dikali 0, P2 nya selanjutnya P1, P2 sama dengan 2 alfa ditambah 3 beta kali 0. Nah, dengan menyetarakan kepunyaan yang sesuai, maka kita dapat peroleh 2 alfa ditambah 3 beta sama dengan P1, itu persamaan 1. Nah, alfa sama dengan P2 ini persamaan 2. Nah, selanjutnya kita substitusi alfa sama dengan P2 ke persamaan 1. 2 alfa ditambah 3 beta sama dengan P1, beta sama dengan 1/3 P1 dikurang 2 P2. Nah, maka kita peroleh betanya 1/3 P1 dikurang 2 P2 tunggal atau konsisten demikian, sehingga P1 P2 sama dengan P2 dikali 2 1 ditambah 1/3 dikali P1 dikurang 2 P2 dikali 3 0. Nah, ini membentuk kombinasi linear, artinya S merentang pada R kuadrat. Nah, selanjutnya yang B, kita misalkan vektor U sama dengan 41, vektor V sama dengan negatif 7, negatif 8. Nah, sedangkan S-nya sama dengan vektor U dan vektor V. Kita ambil sembarang skalar alfa beta elemen real. Nah, kita ambil sembarang vektor P elemen real kuadrat. Nah, dimana vektor P itu sama dengan P1, P2. Terus kita akan membuktikan S merentang R kuadrat. Nah, untuk membuktikan S merentang harus ditunjukkan bahwa delta sama dengan alfa dikali vektor U ditambah delta dikali vektor V ditambah delta dikali vektor W. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persamaannya dalam bentuk komponen-komponen, maka kita peroleh P1 P2 sama dengan alfa 41 ditambah delta dikali negatif 1 negatif 8, P1 P2 sama dengan 4 alfa ditambah negatif 7 delta negatif 8 delta. Nah, setelah itu kita netarakan komponen-komponen yang bersesuaian, yang diperoleh 4 alfa dikurang 7 delta sama dengan P1, ini persamaan 1. Alfa dikurang 8 delta sama dengan P2, ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan 2 ini kita memperoleh alfa sama dengan P2 ditambah 8 delta. Nah, kita substitusikan alfanya ini ke persamaan 1. Maka 4 dikali P2 ditambah
8 delta dikurang 7 delta sama dengan P1. Nah, maka delta sama dengan 1/25 dikali P1 dikurang 4P2. Kita substitusikan deltanya ke persamaan 3. Maka kita peroleh alfa sama dengan 8/25 P1 dikurang 7/25 P2. Nah, kita dapat peroleh alfa sama dengan 8/25 P1 dikurang 7/25 P2 dan delta sama dengan 1/25 P1 dikurang 4 P2 tunggal atau konsisten sedemikian sehingga P1 P2 sama dengan 8/25 P1 dikurang 7/25 P2 dikali 41 ditambah 1/25 dikali P1 dikurang 2P2 dikali negatif 7 negatif 8. Nah, ini membentuk kombinasi linear yang artinya S merentang pada R kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke linear independen. Nah, soalnya yaitu tentukan apakah V1 sama dengan 1, negatif 2, 3, V2 sama dengan 5, 6, negatif 1, dan V3 sama dengan 3, 2, 1, membentuk himpunan yang bebas linear atau tidak bebas linear. Nah, penyelesaiannya kita sebelum itu menentukan apakah kombinasi linear ini K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah K3 kali V3 sama dengan 0, apakah memiliki solusi trivial atau non-trivial. K1 dikali 1 negatif 2, 3 ditambah K2 dikali 5, 6 negatif 1 ditambah K3 dikali 3, 2, 1 sama dengan 0. Nah, kita memperoleh SPL homogennya K1 ditambah 5 K2 ditambah 3 K3 sama dengan 0. Negatif 2 K1 ditambah 6 K2 ditambah 2 K3 sama dengan 0. 3 K1 dikurang K2 ditambah K3 sama dengan 0. Kita selesaikan SPL homogen di atas dengan metode eliminasi Gauss. Nah, jadi nanti kita dapat solusinya di mana K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Maka ini solusi trivial. Karena kombinasi linear K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan 0 mempunyai solusi trivial, maka dikatakan V1 V2 V3 adalah himpunan yang bebas linear. Nah, selanjutnya kita masuk ke koordinat dan basis. Soalnya yaitu sebagai berikut. Misalkan S sama dengan U1, U2, U3, di mana U1 sama dengan 122, U2 sama dengan 212, dan U3 sama dengan 133. Apakah S basis untuk R pangkat 3? Nah, biasanya kita misalkan X sama dengan X1, X2, X3, vektor di R3 bentuk kombinasi linear. K1 U1 ditambah K2 U2 ditambah K3 U3 sama dengan X. Jadi K1 dikali 121 ditambah K2 dikali 212 ditambah K3 dikali 134 sama dengan X1, X2, X3. Dari kesamaan vektor, maka dapat dihasilkan sistem persamaan linear. Nah, teman-teman bisa dapat melihat di layar. Karena solusi SPL adalah tunggal, jadi S adalah basis untuk R pangkat 3. Selanjutnya kita masuk ke dimensi. Soalnya yaitu sebagai berikut. Tentukan basis dan dimensi ruang solusi dari sistem homogen. X1 ditambah 2X2 dikurang 2X3 ditambah X4 dikurang 2X5 sama dengan 0. Negatif 2X1 ditambah 3X2 dikurang 3X3 dikurang 2X4 ditambah 4X5 sama dengan 0. 3X3 sama dengan 0. 2X1 ditambah 6X2 ditambah 8X4 ditambah 2X5 sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya kita bentuk matriks.
Nah, jadi 1, 2, negatif 2, 1, negatif 2, 0, sampai dengan 2, 6, 0, 8, 2, 0. Nah, setelah itu kita selesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Maka, nanti teman-teman dapat memperoleh epsilon baris introduksinya, yaitu 1, 0, 0, 0, negatif 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. 000110. Solusi umum sistem linier tersebut adalah X1 sama dengan 3T, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan negatif T, X5 sama dengan T. Maka kita dapat tuliskan dalam bentuk vektor X1, X2, X3, X4, X5 sama dengan 3T, 00, negatif T, T. X1, X2, X3, X4, X5 sama dengan T dikali 3, 00, negatif 1, 1. Nah, ini menunjukkan bahwa vektor V1 sama dengan 3, 00, negatif 1, 1 membentuk basis ruang solusi. Jadi, basis ruang solusinya adalah 3, 00, negatif 1, 1 dan ruang solusinya berdimensi 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang baris dan ruang kolom. Nah, soalnya yaitu sebagai berikut. Perhatikan matriks A yang berukuran 3 kali 4 berikut ini. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 8, 5, 2. Nah, vektor-vektornya R1 sama dengan 1, 2, 3, 4, R2 sama dengan 5, 6, 7, 8, R3 sama dengan 0, 8, 5, 2, yang merupakan vektor-vektor di R4 disebut vektor-vektor baris dari A. Nah, selanjutnya itu C1 sama dengan 150, C2 sama dengan 268, C3 sama dengan 375, C4 sama dengan 482, yang merupakan vektor-vektor di R3 disebut vektor-vektor kolom dari A. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai eigen dan vektor-vektor eigen. Nah, yang dimana soalnya yaitu carilah nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A sama dengan negatif 1, 4, negatif 2, negatif 3, 4, 0, negatif 3, 1, 3. Nah, penyelesaiannya pertama kita cari lambda I dikurang A. Nah, jadi kita mendapatkan hasilnya lambda ditambah 1, negatif 4, 2, 3, lambda dikurang 4, 0, 3, negatif 1, lambda dikurang 3. Nah, persamaan karakteristiknya yaitu dat lambda I dikurang A sama dengan lambda pangkat 3 dikurang 6 lambda kuadrat ditambah 11 lambda dikurang 6 sama dengan 0. Dari persamaan itu kita dapat angka-angka persamaannya yaitu lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, dan lambda 3 sama dengan 3. Nah, vektor eigen X dari A diperoleh dari lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0. Maka kita kalikan lambda ditambah 1, negatif 4, 2, 3, lambda dikurang 4, 0, 3, negatif 1, lambda dikurang 3. Maka dikalikan dengan X1, X2, X3 sama dengan 0. Nah, untuk misalkan lambda sama dengan 1, maka dapat kita peroleh 2, negatif 4, 2, 3, negatif 3, 0, 3, negatif 1, negatif 2 dikali X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Maka solusi SPL-nya yaitu X1, X2, X3 sama dengan T, T, T sama dengan T, 1, 1, 1. Untuk memperoleh lambda sama dengan 2, lambda sama 3, caranya pun dengan hal yang sama. Nah,
Jadi nanti kita dapat tuh vektor eigennya yang bersesuaian, yaitu lambda sama dengan 1 adalah x sama dengan 1, 1, 1, lambda sama dengan 2 adalah x sama dengan 2, 3, 3, lambda sama dengan 3 adalah x sama dengan 1, 3, 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke diagonalisasi. Nah, yang dimana soalnya yaitu sebagai berikut. Carilah matriks P sedemikian sehingga matriks A sama dengan 3, negatif 2, 0, negatif 2, 3, 0, 0, 0, 5 dapat didiagonalkan. Nah, pertama kita cari nilai eigen untuk matriks A, yaitu det A dikurang I dikali lambda sama dengan 0. Nah, nanti kita dapat memperoleh yaitu 3 dikurang lambda, negatif 2, 0, negatif 2, 3 dikurang lambda, 0, 0, 0, 5 dikurang lambda sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya yaitu 3 dikurang lambda kuadrat, 5 dikurang lambda dikurang negatif 2 dikali negatif 2 dikali 5 dikurang lambda sama dengan 0. 5 dikurang lambda dikali 3 dikurang lambda kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. 5 dikurang lambda dikuadratkan dikali 1 dikurang lambda sama dengan 0. Nah, kita mencari untuk lambda sama dengan 1. A dikurang I dikali X sama dengan 0. Maka 2 negatif 2, 0, negatif 2, 2, 0, 0, 0, 4 dikali dengan X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Maka kita dapatkan 2x1 dikurang 2x2 sama dengan 0, 4x3 sama dengan 0. Maka didapatkan x1 sama dengan t, x2 sama dengan t, x3 sama dengan 0. Nah, vektor eigennya yaitu t 1, 1, 0, basisnya 1, 1, 0. Untuk lambda sama dengan 5, maka A dikurang 5 dikali I dikali X sama dengan 0. Maka negatif 2, negatif 2, 0, negatif 2, negatif 2, 0, 0, 0, 0 dikali X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, maka negatif 2x1 dikurang 2x2 sama dengan 0. Maka kita mendapatkan x1 sama dengan t, x2 sama dengan negatif t, x3 sama dengan 8. Nah, vektor eigennya yaitu t dikali 1, negatif 1, 0, ditambah 8 dikali 0, 0, 1. Maka basisnya yaitu 1, negatif 1, 0, 0, 0, 1. Sehingga dapat kita peroleh matriks P sama dengan 1, 1, 0, 1, negatif 1, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya kita masuk ke matriks yang mendiagonalisasi secara ortogonal. Nah, soalnya yaitu sebagai berikut. Temukan matriks P yang mendiagonalkan A sama dengan 2, 0, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 1, 0, negatif 1. Nah, maka penyelesaiannya kita pertama yaitu persamaan karakteristik A adalah det lambda I dikurang A sama dengan 0. Nah, nanti setelah kita mencari, maka kita dapatkan det lambda dikurang 2, 0, 2, 1 lambda, negatif 1, negatif 1, 0 lambda tambah 1 sama dengan 0. Nah, maka lambda pangkat 3 dikurang lambda kuadrat sama dengan 0. Lambda kuadrat dikalikan lambda dikurang 1 sama dengan 0. Maka kita dapat nilai eigen A yang berbeda, yaitu lambda sama dengan 0 dan lambda sama dengan 1, sehingga terdapat dua ruang eigen A. Nah, menurut definisinya X sama dengan X1, X2, X3.
adalah vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda jika dan hanya jika lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0. Nah, yaitu lambda dikurang 2, 0, 2, 1, lambda negatif 1, negatif 1, 0, lambda ditambah 1 dikalikan X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Di mana lambda sama dengan 0 persamaan tersebut menjadi negatif 2, 0, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 1, 0, 1 dikali X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, solusi umumnya kita dapatkan X1 sama dengan T, X2 sama dengan S, X3 sama dengan T. Nah, maka kita dapat menuliskan matriksnya X1, X2, X3 sama dengan T, ST sama dengan S, 0, 1, 0 ditambah T, 1, 0, 1. Nah, maka basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 0 adalah P1 sama dengan 0, 1, 0, P2 sama dengan 1, 0, 1. Selanjutnya yaitu untuk lambda sama dengan 1, maka kita peroleh 1 dikurang 2, 0, 2, 1, 1, negatif 1, negatif 1, 0, 1, tambah 1 dikali X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, nanti kita dapatkan solusi umumnya X1 sama dengan 2T, X2 sama dengan negatif T, X3 sama dengan T. Nah, maka kita dapat menuliskannya dalam bentuk matriks yang dimana X1, X2, X3 sama dengan 2T negatif T, T sama dengan T dikalikan 2 negatif 1, 1. Nah, maka basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 adalah P3 sama dengan 2 negatif 1, 1. Nah, total ada 3 vektor basis, jadi matriks P yang mendiagonalisasi A adalah P sama dengan 0, 1, 2, 1, 0, negatif 1, 0, 1, 1. Maka kita dapat memverifikasikan bahwa P pangkat negatif 1 dikali AP sama dengan 1, 1, negatif 1, negatif 1, 0, 2, 1, 0, negatif 1 dikalikan dengan 2, 0, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 1, 0, negatif 1 dikali 0, 1, 2, 1, 0, negatif 1, 0, 1, 1 sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Maka entri diagonal utama KI dari P pangkat negatif 1 AP adalah nilai eigen untuk vektor kolom ke I dari P. Nah, selanjutnya kita bahas tentang inner product. Nah, dimana soalnya yaitu sebagai berikut. Misalnya, W merupakan himpunan bagian dari R pangkat 3 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali berbentuk UV sama dengan 2U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah 3U3 V3, di mana semuanya UV elemen dari W. Nah, buktikan bahwa W adalah ruang hasil kali dalam. Nah, kita misalkan W, V, U elemen W. Nah, yang pertama UV sama dengan 2U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah 3U3 V3. Nah, sama dengan 2V1U1 ditambah V2 U2 ditambah 3V3 U3. Maka sama dengan UV. Nah, maka ini terbukti simetris. Selanjutnya yang kedua, UV sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, W1, W2, W3. Nah, teman-teman nampak lihat di layar, maka kita dapatkan hasil akhirnya sama dengan UW ditambah VW. Maka ini terbukti aditivitas. Selanjutnya yang ketiga untuk suatu K elemen real. Nah, UV sama dengan KU1, KU2, KU3, V1, V2, V3. Nah, teman-teman nampak operasinya pada layar, maka didapatkan KUV. Maka ini terbukti homogenitas. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat. UV sama dengan 2U1 kuadrat ditambah
U2 kuadrat ditambah 3U3 kuadrat. Nah, ini jelas bahwa UU besar atau sama dengan 0 untuk setiap U dan UU sama dengan 0. U berarti 0, maka ini terbukti memenuhi sifat positivitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke transformasi linier dan kernel. Nah, yang dimana soalnya yaitu sebagai berikut. Misalkan f r kuadrat, di mana r kuadrat adalah fungsi yang didefinisikan oleh f(v) sama dengan 2xy dengan v sama dengan xy di r kuadrat. Buktikan bahwa f merupakan transformasi linier. Nah, di mana kita misalkan u sama dengan x1y1 dan v sama dengan x2y2. F U ditambah V sama dengan F X1 Y1 ditambah X2 Y2. Nah, teman-teman dapat lihat di layar, maka hasil akhirnya sama dengan FU ditambah FV. Nah, sedangkan buat F dikalikan KU sama dengan F dikali KX1 KY1. Nah, di operasinya kita dapat hasil akhirnya KF dikali U. Nah, jadi F adalah suatu transformasi linier. Selanjutnya kita masuk ke transformasi linier dari Rn ke Rm. Soalnya yaitu sebagai berikut. Transformasi matriks T R pangkat 4 menuju R pangkat 3 didefinisikan sebagai berikut. W1, W2, W3 sama dengan 2, negatif 3, 1, negatif 5, 4, 1, negatif 2, 1, 5, negatif 1, 4, 0. Kita kalikan dengan X1, X2, X3, X4. Nah, maka kita transformasikan matriksnya akan menjadi 2, negatif 3, 1, negatif 5, 4, 1, negatif 2, 1, 5, negatif 1, 4, 0. Jika X sama dengan 1, negatif 3, 0, 2, maka hasil transformasi T adalah W1, W2, W3 sama dengan 2, negatif 3, 1, negatif 5, 4, 1, negatif 2, 1, 5, negatif 1, 4, 0. Dikalikan dengan 1, negatif 3, 0, 2, sama dengan 1, 3, 8. Jadi kita dapatkan W sama dengan 138. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada keliruan atau kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.